Setibanya di rumah, aku melihat dua mobil terparkir di depan. Satunya mobil Toyota Fortuner baru yang sama yang kupunya di Makassar dulu, yang juga biasa digunakan Marisa di sana. Yang ku ketahui jelas jika itu mobil Jeffrey suami Dinda. Artinya Dinda di rumah, mungkin nganterin Alisa putriku. Mobil satunya lagi Honda HR-V putih, dan ketika melihat platnya, aku lantas mengenalnya. Itu mobil si Gina, asistenku di kantor. Ya sudahlah, syukurlah. Rumahku kini ramai oleh mereka. Bahkan mungkin saja selain Gina, tambahan orang yang ada di rumah, ada beberapa sahabat mereka lainnya yang ikut liburan bersama selama 2 hari kemarin, sengaja mampir di rumahku untuk sekedar beristirahat. Sekali lagi aku bersyukur rumahku kini jadi ramai oleh mereka. Setelah menyuruh Pak Andi memasukkan motor ke dalam, aku pun melangkah masuk. Kudengar suara canda tawa para perempuan di daerah kolam renang ketika aku melangkah masuk lebih dalam. Betul saja, mereka sedang bercengkrama di tempat itu. Tempat di mana kemarin pagi kusaksikan 2 bidadariku duduk di sana, menungguku bangun. Kan jadi keingat lagi Dinda yang lebih dulu menyadari kehadiranku di tengah-tengah gosipan mereka. Kak, sapanya kepadaku. Aku hanya melempar senyum, lalu melambaikan tangan ke mereka. Alisa di mana, Din? Tanyaku karena tak kutemukan putriku di antara 6 orang perempuan di sana. Kenapa tak kusebut gadis? Karena sudah 2 orang yang telah menikah. Dinda adikku dan Meti yang duduk di sebelah Gina. Tak perlulah kujelaskan jika mereka semua bisa dibilang cantik. Perawakan mereka, penampilan mereka, ya sama seperti perempuan-perempuan modern zaman sekarang, sosialita banget. Karena menurutku nggak penting. Dan nggak perlu kalian masukkan sebagai rencana untuk menjadi bumbu dalam cerita ini, karena itu tak akan terjadi. Pun karena mereka sudah kuanggap adik sendiri, termasuk Gina, meski ia satu-satunya yang sering menjadi pelampiasan amarahku ketika ada masalah di kantor. Ya sudah resiko baginya bekerja di tempatku. Don, kalau boleh jujur, di antara mereka berenam, memang Gina yang paling terdebes ya. Ya, itu sedikit kuakui Omono. Bahkan banyak anak-anak di kantor yang naksir padanya, mulai dari para staf sampai jajaran manajer. Tapi yang ku ketahui, Gina masih single alias jomblo. Apakah dia memang belum menemukan yang pas atau tidak menyukai? Bukan sesuatu yang harus menjadi perhatian lebihku, karena aku tak ingin mencampuri urusan pribadinya. Selain urusan pekerjaan, aku sangat tak berminat untuk mengetahuinya. Lagian, kenapa juga harus bahas mereka? Kan mereka tak ada hubungannya dengan kisahku. Berbeda, apalagi mengingat umur mereka masih sangat bocah menurutku. Lah, bukankah Putri Asifa seumuran dengan mereka? Dengan Dinda hanya terpaut setahun saja. Ya sudah, diam lu Omono, gak usah dibahas dulu. Di kamarnya kak, katanya capek banget makanya mau tidur. Hehe, jawab Dinda atas pertanyaanku mengenai keberadaan Alisa putriku. Pak, itu suara Gina ketika kami bertemu pandang. Tumben ikut liburan juga Gin. Ya, karena sepengetahuanku gadis ini jarang mau diajak liburan jauh sama geng mereka, yang entah apa nama geng mereka ini. Persahabatan mereka terjalin sejak masuk universitas. Itu sedikit informasi yang ku ketahui. Hehehe, dipaksa sama Dinda, Pak. Oh, kamu itu Din.
Biarin, lagian otaknya kerjaan melulu dipikirkan. Ini gara-gara Kak Doni nih. Iya nih, Kak Doni nih gegaranya. Makanya Gina makin tua aja mukanya tuh. Timpal Rasti salah satu dari mereka. Ya, aku tentu tahu nama mereka. Dinda, Gina, Meti, Resti, Manda, dan Dita. Mau kupas lebih detail lagi, Dinda, Dita perawakannya Indonesia banget. Ya, satunya si Dinda asal Makassar sama sepertiku. Sedangkan Dita asal Palu, Manda dan Meti asal Bandung. Sedangkan Rasti asal Palembang. Makanya ada campuran Chinese-nya, meski sedikit. Sedangkan Gina, kalau aku nggak salah ingat, dia ada campuran Melayu Arab. Sedikit saja ada campuran Chinese-nya. Entahlah, pokoknya begitu. Sudah bisa kebayangkan bagaimana mereka berenam? Oke, kita skip bagian ini. Apaan sih kalian? Gina malah kesal ke mereka. Enggak kok Pak, jangan dengerin mereka. Aku hanya senyum saja, tak ingin kutimpali berlebih candaan mereka, karena memang seperti ini yang terjadi. Aku tak ingin terlalu mendekatkan diri ke mereka, biar mereka bisa bebas juga ketika ada di rumah ini. Tentu saja ketika Dinda ikut bersama. Tak ada Dinda, maka mereka tak akan juga ada di sini. Ya sudah, saya tinggal ya, silahkan kalian lanjut. Oke deh Kak Doni ganteng, itu balasan Rasti. Oke Pak, jelas itu Gina. Yang tentu biar ditegur berulang-ulang ketika tidak di kantor, cukup balikkan panggilannya seperti dulu dengan panggilan Kak. Sama seperti yang lainnya, tapi tetap saja tak pernah ia lakukan. Selalu saja mau di mana dan kapanpun akan selalu memanggilku Pak. Oke Kak, itu jawaban yang lainnya selain dua orang yang kusebut sebelumnya. Kak, itu Dinda yang menahanku sesaat. Kenapa dek? Tanyaku balik. Gina mau nginep di sini bareng Rasti. Boleh kan? Silahkan. Terus kalau Gina dan kamu nginep, siapa yang nganterin yang lainnya pulang? Karena saya hanya melihat mobil kamu dan Gina di depan. Si Meti bentar lagi lakinya datang jemput, balas Dinda. Iya Kak Don, Kak Febri mau jemput di sini. Meti menambahkan. Kalau aku Madita nanti baliknya pesan taksi online aja Kak, timpal Manda. Ya sudah, silahkan lanjut. Saya tak akan mengganggu kalian. Oke deh Kak, setelahnya aku tinggalkan mereka. Lalu melangkah naik ke lantai 3, ke kamar putriku. Seperti biasa, memang sudah menjadi keharusan baginya untuk tidak mengunci pintu kamar ketika berada di dalam. Kubuka pintu kamarnya. Rupanya Alisa, putri tercintaku, benar-benar sudah tertidur pulas. Ini nih ulah tante-tantenya mengajaknya berlibur selama 2 hari. Dasar. Aku mendekat. Duduk di tepi ranjang putriku. Kuusap kepalanya, tak lupa mengecup kepalanya. Tubuh kecilnya menggeliat, tapi tetap tak sadar dari lelap tidurnya. Benar-benar capek dia. Ya sudahlah. Sayang, andai kemarin kamu ada di sini, akan ayah kenalkan dengannya. Begitu gumamku. Aku tersenyum sambil menatap gadis kecil kesayanganku ini. Tanganku masih mengusap kepala putriku dengan lembut. Maafkan ayah sayang. Maafkan ayah atas kondisi yang mengharuskan kamu sekarang hidup hanya berdua dengan ayah tanpa bunda di tengah-tengah kita. Semoga di saat kamu dewasa kamu bisa memaafkan bunda. Karena biar bagaimana dia juga ibu kamu, ibu kandung kamu yang melahirkanmu sayangku.
Ya, sampai sekarang Alisa belum memaafkan Marisa. Setelah lewat 3 minggu, ia awal-awal ditelepon Marisa, tapi tak pernah ia jawab. Bahkan setelah itu, ia meminta izin kepadaku untuk mengganti nomornya, biar Marisa tak lagi menelponnya. Sungguh, kamu terlalu sadis sayang bersikap kepada bundamu. Aku juga memakluminya karena dialah saksi satu-satunya perbuatan Marisa dan Sofyan di belakangku. Tentu saja exclude hal-hal yang dilakukan di lain mereka. Jika itu pun sampai terjadi, maka sungguh kurang ajar sekali perbuatan mereka. Tapi ku yakin Marisa tidak seperti itu melakukan di saat Alisa ada di dekatnya, ada bersamanya. Aku menyentuh kembali kening putriku. Aku tak lagi ingin mengganggunya. Maka aku pun melangkah keluar dari kamarnya. Menutup kembali pintunya. Sesaat sebelum ku-off-kan lampu utama dan menyalakan lampu tidur yang lupa ia lakukan. Saking capeknya sehabis liburan 2 hari, sekarang ada baiknya kutunaikan segera kewajibanku melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, karena sedikit lagi waktunya akan berganti ke maghrib.